Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, Alhamdulillah ini episode yang ke-10 dari kuliah waris online KWO di channel Ahmad Zarkasi. Dan pada episode ke-10 ini kita akan bahas tentang hijab, yaitu perkara dalam warisan yang dimana seorang ahli waris bisa saja tidak mendapatkan ahli waris karena sebab hijab. Hijab itu terhalangi entah karena status dirinya atau karena ahli waris lain yang menghalangi keberadaan dirinya. Kita bahas pada episode kali ini. Teman-teman yang dirahmati Allah, al-hajbu sebenarnya dalam pandangan atau dalam bahasa syariatnya al-hajbu atau biasa kita sebut dengan istilah hijab. Hijab itu secara bahasa artinya penghalang. Sedangkan secara ilmu waris, hijab itu atau al-hajb itu artinya terhalanginya ahli waris untuk mendapatkan warisan karena satu sebab. Apa sebabnya? Bisa jadi status dirinya yang menghalangi dirinya untuk jadi ahli waris, seperti ia membunuh, maka status pembunuhnya itu menghalangi dirinya atau menghijab dirinya untuk jadi ahli waris. Kemudian budak, sebagaimana kita udah singgung ya dalam episode ke berapa, kalau nggak salah ke-5 atau ke-6 tentang ahli waris. Kemudian juga 3, non-Islam. Jadi membunuh budak atau non-Islam, status yang ada pada dirinya ini bisa menghalangi dia untuk mendapatkan ahli waris. Nah, ada sebab lain di mana orang terhalangi untuk dapat warisan, yaitu sebabnya ada ahli waris lain. Ada ahli waris lain yang membuat dia terhalangi untuk dapat jatah warisan. Nah, hijab dalam hal sebab ahli waris, artinya hijab dalam arti dia terhalangi oleh ahli waris lain, itu ada 3 kondisinya. Ada 3 kaidah penting dalam masalah hijab. Yang pertama, bahwa anak laki-laki dan ayah dan anak laki-laki itu punya kedudukan yang sama kuat dalam hijab. Keduanya menghalangi seluruh ahli waris laki-laki dan perempuan kecuali suami istri, ibu dan anak perempuan. Ini kaidah pertama. Nanti kita jelaskan. Kaidah yang kedua, bahwa ahli waris yang terhubung kepada pewaris melalui penghubung, ia itu terhalangi, terhijab oleh penghubungnya dan atau oleh orang yang selevel dengan penghubungnya. Itu kaidah yang kedua. Kaidah yang ketiga dalam hijab, dihijab oleh orang terdekat dengan mayit, ahli waris yang berstatus asobah, dan dalam satu level jika mereka berkumpul, maka ahli waris terdekat dan terkuat kepada pewaris menghalangi ahli waris terjauh, gitu. Jadi 3 kaidah penting ini dalam hijab yang mesti kita hafal, yang mesti kita perhatikan baik-baik. Kita bahas satu persatu. Pertama, kaidah tentang ayah dan anak laki-laki. Jadi kaidah hijab yang pertama, bahwa ayah dan anak laki-laki punya kekuatan yang sangat kuat sehingga dia bisa menghalangi seluruh ahli waris yang lain kecuali suami istri, ibu dan anak perempuan. Jadi kalau kita pakai kaidah ini, maka orang yang mendapatkan warisan ketika almarhum punya anak laki-laki adalah cuma 5 pihak. Ibu dan ayahnya, tentu suami dan istri, entah suami entah istri gitu ya. Artinya kalau yang meninggal laki kan dia istri, ya, ahli waris istri. Kalau yang meninggal perempuan kan yang menjadi ahli waris suami gitu. Jadi kalau almarhum punya anak laki-laki, maka yang jadi ahli waris ya ini anak perempuan, suami istri, ibu dan ayah. Atau dia anak laki nggak punya tapi dia punya ayah, maka itu juga sama. Yang jadi ahli waris cuma segini doang. Jadi keberadaan ayah dan anak laki-laki itu menghalangi seluruh, dan keberadaannya nggak mesti bareng-barengan. Artinya bisa saja anak laki-lakinya doang, bisa saja ayahnya doang. Yang paling umum kan anak lakinya doang nih. Kalau dia punya anak laki-laki begitu, maka seluruh ahli waris yang lain tuh terhalangi kecuali 5 pihak ini. Anak perempuan, suami atau istri, ibu dan ayah. Jadi ini kaidah pertama, agak simpel, sederhana begitu ya. Ini ketetapan yang disepakati. Nah, kaidah yang kedua dalam hijab yaitu ahli waris yang terhubung kepada pewaris melalui penghubung, ia terhalangi penghubungnya dan
atau dihalangi oleh orang yang selevel dengan penghubungnya. Contoh gini, ini ada almarhum punya anak gitu, lalu anaknya ini punya anak yang disebut cucu. Kalau kita ngelihat dari sisi almarhum, ini adalah cucu nih. Nah, cucu adalah ahli waris. Kita sudah bahas di episode ke-8 tentang 22 ahli waris. Cucu ahli waris, cuman keberadaan cucu itu dihalangi oleh anak almarhum yang merupakan ayahnya. Jadi sampainya dia ke almarhum itu ada penghubungnya ya ayahnya. Maka cucu terhalangi oleh penghubungnya, yaitu ayahnya, atau orang yang selevel dengan ayahnya. Jadi selama ayahnya masih ada, maka cucu nggak dapat warisan. Dia ahli waris, tapi keberadaannya terhalangi oleh penghubungnya kepada pewaris. Siapa penghubungnya? Penghubungnya adalah ayahnya sendiri atau anaknya almarhum, begitu. Tapi ketika anak ini nggak ada, artinya almarhum nggak punya anak, sudah tidak punya anak sejak lama begitu ya, yang ada cucu, maka cucunya dia jadi ahli waris. Kenapa? Karena tidak ada yang menghalingnya sampai ke almarhum, sampai ke pewaris. Kalau tadi kan ada tuh, ya kan. Tapi ketika ini nggak ada nih, maka cucu jadi ahli waris. Itu mudah-mudahan bisa dimengerti. Atau kondisinya juga sama gini. Almarhum punya anak lebih dari satu. Nah, dia punya cucu. Masing-masing anak laki itu punya cucu. Gitu. Nah, ini cucu dari anak yang kedua itu tetap tidak jadi ahli waris. Kenapa tidak jadi ahli waris? Karena dia terhalangi oleh orang yang selevel dengan penghubungnya, dengan ayahnya. Ini ketetapan fikihnya begini. Jadi cucu dari anak yang kedua ini kenapa nggak dapat waris padahal ayahnya meninggal? Karena dia dihalangi oleh anak daripada almarhum yang merupakan penghubung, orang yang selevel dengan penghubungnya. Penghubungnya kan ayahnya. Dan ternyata almarhum masih punya anak, yaitu orang yang selevel dengan ayahnya juga, yaitu anak pertama, begitu. Maka itu si cucu ini walaupun ayahnya udah wafat, dia tetap nggak jadi ahli waris. Kenapa nggak jadi ahli waris? Karena dia dihalangi oleh orang yang selevel dengan penghubungnya. Penghubungnya ayahnya, dan ayahnya punya orang yang selevel, yaitu saudaranya yang merupakan anak daripada almarhum. Dan ini memang diperdebatkan karena ada istilah ahli waris pengganti. Tapi nanti kita bahas bahwa ahli waris pengganti itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Kita akan bahas pada beberapa episode yang akan datang. Tapi beginilah kaidah hijab, bahwa ahli waris yang terhubung ke pewaris melalui penghubung, dia dihalangi, dihijab oleh penghubungnya atau orang yang selevel dengan penghubungnya. Begitu. Nah, kemudian contoh lagi, almarhum ini punya saudara gitu, saudara laki-laki. Nah, ini kan ponakan ahli waris. Ponakan ahli waris. Keponakan itu ahli waris asalkan dia adalah laki-laki dan dia anak daripada saudara laki-lakinya almarhum. Ini almarhum punya saudara laki-laki, punya anak, keponakannya itu ahli waris. Tapi keponakan ini kan sampai dia hubungannya ke pewaris itu dihubungkan, ada penghubung, yaitu saudara almarhum yang merupakan ayahnya itu. Saudara almarhum itu jadi penghubung, maka selama saudara ini ada, keponakan nggak bakal dapat gitu. Kenapa? Karena keponakan sampai kepada pewaris itu melalui penghubung. Selama penghubungnya ada, ya dia nggak dapat. Tapi ketika penghubungnya hilang, gitu. Pantaslah dia jadi ahli waris. Kenapa? Karena tidak ada yang menghalanginya. Siapa yang menghalanginya? Penghubung. Penghubungnya siapa? Udah nggak ada sejak lama, begitu. Itu kaidah tentang kaidah kedua tentang hijab. Begitu juga sama ya, kalau kemudian almarhum punya saudara lebih dari satu. Jadi katakanlah saudara pertama, saudara kedua, masing-masing punya anak laki-laki. Dua keponakan itu adalah ahli waris, tapi kalau kedua saudaranya masih ada, keponakan nggak dapat. Tapi kalau salah satu saja yang ke saudaranya nggak ada, keponakan dua-duanya tetap nggak dapat. Kenapa? Karena yang menghubungkan dia masih ada, walaupun itu bukan penghubung yang bukan ayah kandungnya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, gitu. Jadi saudara satu punya anak, saudara kedua punya anak, saudara satu ini udah nggak ada nih, maka anak dari saudara pertama itu kan keponakan jadi ahli waris. Tapi enggak, dia terhalangi oleh pamannya gitu, yang merupakan saudara almarhum itu kan selevel dengan ayahnya gitu. Jadi intinya itulah ya, bahwa
pewaris yang terhubung kepada pewaris melalui penghubung, maka dia dihijab, dihalangi oleh penghubungnya dan atau dihalangi oleh orang yang selevel dengan penghubungnya. Itu kaidah yang kedua. Nah, kaidah yang ketiga dalam masalah hijab adalah apa? Ahli waris terdekat dengan mayit menghalangi ahli waris terjauh. Jadi ahli waris yang berstatus asobah dalam satu level, jika mereka berkumpul, maka ahli waris terdekat dan terkuat kepada pewaris menghalangi ahli waris terjauh. Ini masalahnya hanya dalam masalah saudara ya. Ini almarhum, ini kan punya ayah ibu. Nah, dari ayah ibunya kan dia punya saudara nih. Ada saudara kandung, ada saudara seayah. Nah, jadi kalau kaidah yang ketiga ini contohnya cuman dikit gitu, segini aja. Nah, ayah ibu jelas ahli waris. Tapi kalau ayahnya nggak ada, saudara-saudari kan nggak jadi ahli waris nih kalau masih ada ayah, karena ayah kan menghalangi semuanya. Tapi ketika ayah nggak ada, ayah nggak ada nih, maka kan saudara-saudaranya ini jadi ahli waris nih. Tapi saudaranya ada dua nih, ada saudara yang sekandung, ada saudara yang cuman seayah. Maka semuanya asobah ini, mereka kan asobah nih, saudara-saudari ini semua asobah. Ketika mereka berkumpul, ahli waris yang terdekat dan terkuat. Tentu yang terdekat dan terkuat ada ahli waris yang ibunya dan bapaknya sama. Ahli waris yang sekandung, saudara sekandung. Sedangkan saudara-saudari seayah yang cuman ayahnya kan nggak kuat. Jadi kesamaan dengan almarhum itu cuman ayahnya doang, ibunya beda. Sedangkan saudara kandung, bapak ibunya sama. Maka ketika begini terjadi, ada berkumpul semua saudara, maka saudara-saudari terdekat dan terkuat menghalangi. Yang terdekat siapa? Ya tentu yang seayah seibu sekandung. Dia menghalangi saudara-saudari seayah, begitu. Jadi ini kaidah yang ketiga, itu berkaitan dengan hijab. Mudah-mudahan bisa dipahami. Insya Allah kita lanjut di episode yang ke-11 tentang masalah waris yang lain. Mudah-mudahan kita bisa selesaikan masalah waris ini sampai seluruh materi dasar sudah selesai. Barulah kita akan bahas beberapa hal berkaitan dengan hukum positif yang ada di kompilasi hukum Islam. Insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Nantikan episode-episode selanjutnya di tiap akhir pekan Sabtu Minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.